Oke, di video kali ini saya ingin memberikan peringkat klasemen perform, di mana ini bukan peringkat klasemen yang pada umumnya, tapi ini hanya berdasarkan perform tim di 6 pertandingan terakhir. Jadi klasemen perform ini untuk sama-sama kita melihat apakah tim kesayangan kalian sedang berada di jalur yang positif, atau ada penurunan, atau tetap konsisten. Ini akan saya ambil di 6 pertandingan terakhir. Dan saya akan urutkan dari peringkat terbawah di peringkat 18 sampai peringkat pertama. Jadi kita sama-sama lihat dari peringkat 18 dulu. Di sini ada nama Rans Susantara ya, yang saat ini berada juga di peringkat 18 di peringkat klasemennya. Jadi untuk Rans Susantara ini belum memperoleh kemenangan sama sekali dalam 6 pertandingan terakhir. Yang perlu dievaluasi jelas di sektor lini depannya belum ada power untuk mencetak gol, dan di sektor lini belakang ini juga kemasukannya cukup banyak ya. Kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 3 gol per laga. Jadi yang harus dievaluasi oleh Rans adalah di sektor lini depan dan lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-17 ada nama PSS Sleman. PSS Sleman ini di peringkat klasemen berada di peringkat ke-14. Jadi 15 ya, 15. Artinya PSS Sleman ada penurunan, yang justru di klasemen perform berada di zona degradasi. Artinya untuk PSS Sleman yang perlu dievaluasi juga sama ya, di lini depan dan lini belakangnya. Karena di lini depannya belum ada power mencetak gol, dan di sektor lini belakangnya ini kemasukannya juga cukup banyak ya, melebihi dari jumlah mencetak gol. Jadi ini yang perlu dievaluasi oleh PSS Sleman di sektor lini depan dan lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-16 ada nama Persikabo 1973. Persikabo sekarang di peringkat klasemen berada di peringkat 13 ya. Ini artinya juga sama, ada penurunan. Dan kalau kita lihat yang perlu dievaluasi untuk Persikabo ini juga sama, di sektor lini depan yang belum memiliki power untuk mencetak gol, dan di sektor lini belakangnya ini juga kemasukannya kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1 gol per laga. Ya, jadi untuk Persikabo yang perlu dievaluasi di lini depan dan juga lini belakangnya, karena ini jelas ada penurunan dari performnya. Lalu di peringkat ke-15 ada nama Barito Putra yang saat ini di peringkat klasemen berada di peringkat 16 ya. Jadi memang ada peningkatan 1 tingkat. Tapi kalau boleh dibilang untuk Barito Putra ini di sektor lini depannya ini tetap sebenarnya sudah cukup baik ya sebenarnya. Tapi di lini belakangnya ini yang kemasukan 11. Kalau di rata-rata ini hampir mencapai 2 gol kemasukannya per laga. Jadi yang harus dievaluasi untuk Barito Putra ini tinggal di sektor lini belakangnya. Karena di sektor lini depannya ini saya kira sudah cukup bagus untuk Barito. Ya, ini sektor lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-14 ada nama Arema FC. Arema FC ini berada di peringkat ke-12 di klasemen. Jadi artinya ada penurunan walaupun hanya 2 tingkat ya di perform. Tapi untuk Arema FC ini yang harus dievaluasi jelas di sektor lini depan dan lini belakangnya. Karena di sektor lini depan Arema FC ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Kalau kita rata-rata, Arema FC ini belum tentu mencetak 1 gol per laga. Jadi untuk lini depan Arema ini harus dievaluasi, dan di lini belakangnya juga sama. Ya, kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1. Jadi di lini belakangnya semoga bisa memperkecil jumlah kemasukannya agar seimbang ya, jumlah mencetak gol lebih banyak daripada jumlah kemasukannya. Lalu di peringkat ke-13 ada nama Madura United. Ini Madura United di peringkat klasemen berada di peringkat ke-5 ya. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan sekali untuk Madura United. Jadi yang perlu dievaluasi untuk Madura United di sektor lini depannya ini yang justru bergulit di masalah mencetak gol lagi. Karena kalau di rata-rata Madura United hanya berhasil mencetak 1 gol aja. Jadi untuk Madura United ini di sektor lini depannya semoga bisa lebih tajam lagi. Lalu di sektor lini belakangnya ini juga sama, kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1. Bahkan sering kemasukan lebih dari 1 karena 9 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi untuk Madura United, kedua lini harus sama-sama diberikan evaluasi. Lalu di peringkat ke-12 ada nama Persik Kediri. Ini Persik Kediri di peringkat klasemen berada di peringkat ke-17. Artinya untuk Persik Kediri ada peningkatan. Ya, karena dari peringkat klasemennya ini jauh naik ke atas. Dan yang perlu dievaluasi oleh Persik Kediri adalah di sektor lini belakangnya. Karena dalam 6 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil memberikan 12 gol, yang artinya sepertandingan sudah pasti mencetak 2 gol. Jadi level dari Persik Kediri ini sudah memiliki power untuk mencetak gol.
tinggal di sektor lini belakangnya aja yang kemasukannya 10. Jadi sudah cukup banyak ya, di rata-rata sudah pasti kemasukan 1, bahkan sering melebihi dari 2 gol. Jadi untuk Persik Kediri tinggal di lini belakangnya yang perlu dievaluasi. Lalu di peringkat ke-11 ada nama Persis Solo. Persis Solo ini di peringkat klasemen juga tetap sama ya, berada di peringkat ke-11. Artinya untuk Persis Solo ini belum ada peningkatan. Tapi yang perlu dievaluasi oleh Persis Solo adalah di sektor lini belakangnya. Karena untuk lini depannya ini juga sudah memiliki power untuk mencetak gol, sudah cukup bagus. Tinggal di lini belakangnya aja yang kemasukannya hampir menyentuh 2 gol sepertandingan kemasukannya. Jadi untuk Persis Solo ini di sektor lini belakangnya semoga bisa dievaluasi. Lalu di peringkat ke-10 ada nama Persita Tangerang. Ini di peringkat klasemen juga sama, berada di peringkat ke-10. Artinya belum ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan ya, masih stuck. Jadi untuk Persita Tangerang ini di sektor lini depannya yang masih bergulit di masalah mencetak gol. Padahal di sektor lini belakangnya Persita Tangerang ini sudah cukup bagus. Di 6 pertandingan terakhir hanya kemasukan 4. Artinya pernah mendapatkan hasil clean sheet ya, atau tanpa kebobolan. Dan Persita Tangerang juga dalam 6 pertandingan terakhir ini tanpa terkalahkan. Jadi kesimpulannya untuk Persita Tangerang ini tinggal di sektor lini depannya lebih ganas lagi. Karena sudah cukup bagus ini, nggak terkalahkan. Tinggal power untuk mencetak golnya ditambahin gitu ya. Dan di sektor lini belakangnya memang sudah cukup bagus untuk Persita Tangerang. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Borneo. Ya, Borneo di peringkat klasemen berada di peringkat ke-6. Artinya Borneo ada penurunan, walaupun nggak signifikan sekali, tapi ada penurunan. Dan kita lihat Borneo yang harus dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya lah kalau boleh saya bilang. Karena di lini depannya sebenarnya Borneo sudah cukup baik aja. Sudah memiliki persentase untuk mencetak gol yang cukup bagus. Hanya saja memang belum memiliki power. Tapi yang perlu digarisbawahi ini di lini belakangnya sudah pasti kemasukan 1 per laga. Jadi untuk Borneo di lini belakangnya semoga bisa dievaluasi agar kemasukannya bisa diminimaliskan lagi. Lalu di peringkat ke-8 ada nama Dewa United. Dewa United ini di peringkat klasemen berada di peringkat ke-14. Jadi artinya Dewa United ada peningkatan. Dewa United ini yang perlu dievaluasi menurut saya di lini belakangnya aja. Karena di lini depannya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah hampir memiliki power mencetak gol. Tapi di lini belakangnya ini kemasukannya 8 dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi untuk Dewa United tinggal di sektor lini belakangnya. Semoga bisa memperkecil jumlah kemasukannya lagi. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Persija Jakarta ya. Persija Jakarta ini di peringkat klasemen berada di peringkat ketiga. Dan juga Persija ini sedang bersaing merebut title juara Peri Liga 1. Jadi artinya untuk Persija ini justru ada penurunan perform di 6 pertandingan terakhir. Yang kita bisa lihat di sini, Persija Jakarta yang perlu dievaluasi adalah tinggal konsisten. Karena sebenarnya di lini depan dari Persija ini sudah cukup baik. Hanya saja memang belum memiliki power untuk mencetak gol. Dan di lini belakangnya Persija Jakarta juga cukup baik. Karena sepertandingan belum tentu Persija Jakarta kemasukan. Jadi yang perlu dievaluasi lebih lanjut sebenarnya Persija ini tinggal memiliki power untuk mencetak gol. Karena kalau kita lihat statistiknya ini sebenarnya sudah cukup bagus semua lini depan dan lini belakangnya. Sudah cukup lah ya, cukup bagus gitu. Tapi semoga untuk power mencetak gol dari Persija Jakarta ini bisa ditingkatkan lagi. Karena Persija Jakarta mengalami satu hasil imbang dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Jadi tinggal power mencetak golnya untuk Persija semoga bisa ditingkatkan lagi. Lalu di peringkat ke-6 ada nama Persebaya Surabaya. Ini Persebaya Surabaya di peringkat klasemen berada di peringkat ke-7. Artinya memang ada penurunan 1 tingkat walaupun nggak terlalu signifikan. Tapi yang perlu kita lihat di sini, yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena dalam 6 pertandingan terakhir, ini Persebaya Surabaya kemasukan 11. Yang artinya sepertandingan hampir menyentuh 2 gol kemasukannya. Padahal di sektor lini depannya, Persebaya Surabaya sudah memiliki power untuk mencetak gol. Sudah cukup bagus. Tapi di lini belakangnya yang kembali lagi menjadi bahan untuk dievaluasi ya. Karena jumlah mencetak gol dan kemasukannya ini berimbang ya. Jadi lini belakangnya Persebaya Surabaya semoga bisa menjadi evaluasi ini jumlah kemasukannya. Lalu di peringkat ke-5 ada nama Persib Bandung. Ini Persib Bandung di peringkat klasemen juga berada di peringkat kedua ya. Ini Persib Bandung juga sedang bersaing dengan PSM Persija dalam merebutkan title juara Peri Liga 1. Artinya untuk Persib Bandung ini ada penurunan.
Dan kita lihat di sini yang perlu dievaluasi oleh Persib Bandung adalah di sektor lini belakangnya. Karena kemasukannya ini sudah pasti Persib Bandung kemasukan 1 sepertandingan. Jadi untuk Persib Bandung di sektor lini belakangnya semoga bisa memperkecil jumlah kemasukannya ya. Karena kan Persib Bandung ini sedang bersaing merebutkan juara Peri Liga 1 juga. Jadi tinggal di lini belakangnya semoga bisa dievaluasi agar jumlah kemasukannya diperkecil. Dan untuk lini depannya sebenarnya sudah cukup baik untuk Persib, tinggal power mencetak golnya aja ditambahkan gitu, dinaikkan lagi persentasenya. Paling itu aja dari Persib Bandung ya. Lalu di peringkat keempat ada nama PSIS Semarang. Ini PSIS Semarang di peringkat klasemen berada di peringkat ke-9. Artinya ada peningkatan untuk PSIS Semarang. Dalam 6 pertandingan terakhir ini juga tanpa terkalahkan ya. Dan kita lihat di sini yang perlu dievaluasi sebenarnya untuk PSIS Semarang tidak ada karena di lini depannya ini sudah cukup baik. Dan di sektor lini belakangnya juga cukup baik. Tapi ya mungkin yang perlu dibenahi adalah power untuk mencetak golnya aja udah. Karena kalau kita lihat statistiknya PSIS ini sudah bagus semua ya, lini depan, lini belakang. Tinggal power mencetak golnya aja lebih ditingkatkan lagi agar jumlah imbangnya ini bisa dikecilkan jadi jumlah kemenangan gitu. Ya, jadi power mencetak gol dari PSIS Semarang semoga bisa ditingkatkan lagi. Lalu di peringkat ketiga ada nama Bali United. Bali United di peringkat klasemen ini berada di peringkat keempat. Artinya ada peningkatan 1 tingkat ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Tapi kalau boleh dibilang ini Bali United cukup konsisten ya, cukup bagus. Dan kalau kita lihat di sini yang perlu dibenahi oleh Bali United jelas di sektor lini belakangnya. Karena di lini depannya Bali United ini mencetak 15 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Artinya power untuk mencetak gol dari Bali United ini cukup bagus. Tinggal di sektor lini belakangnya yang kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1 per laga. Jadi untuk Bali United yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Lalu di peringkat kedua ini ada nama Bayangkara. Bayangkara di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-8. Artinya jelas ada peningkatan dari Bayangkara FC. Dan kita lihat di sini yang perlu dievaluasi untuk Bayangkara di sektor lini belakangnya aja. Karena kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1 per laga. Sedangkan untuk sektor lini depannya ini sudah cukup bagus, memiliki power untuk mencetak gol. Jadi untuk Bayangkara tinggal di lini belakangnya aja diperkecil jumlah kemasukannya. Lalu di peringkat pertama ada nama PSM Makassar. Ya, ini PSM Makassar di peringkat klasemen juga sama berada di peringkat pertama. Artinya untuk PSM Makassar ini tetap konsisten. Ya, dan kita tahu PSM Makassar sekarang sedang merebutkan title juara bersama Persib Bandung dan Persija. Jadi untuk PSM Makassar untuk lini depannya juga sudah memiliki power untuk mencetak gol karena kalau di rata-rata PSM Makassar sudah pasti mencetak 2 gol per laga. Jadi power untuk mencetak gol sudah didapat. Lalu di sektor lini belakangnya ini PSM juga kemasukan 4. Artinya ya sudah cukup bagus lini belakang dari PSM. Karena dengan kemasukan 4 artinya dalam 6 pertandingan terakhir sering melakukan hasil clean sheet ya atau tanpa kemasukan. Jadi untuk PSM Makassar sudah cukup konsisten. Jadi yang tim-tim di Peri Liga 1 yang 6 pertandingan terakhir belum terkalahkan ini ada nama PSM Makassar, Bali United, PSIS Semarang, dan Persita Tangerang ya. Ini ada 4 tim yang di 6 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Jadi kita akan lihat perform dari keempat tim ini dan semuanya ini berdasarkan dari perform 6 pertandingan terakhir ya. Jadi apakah tim kesayangan kalian sedang ada peningkatan perform, penurunan perform atau tetap konsisten? Ini kalian bisa mengkawal, kalian bisa melihat agar ini bisa menjadikan informasi kepada kalian semua mengenai perform tim-tim yang kalian dukung gitu ya, yang kalian support. Jadi ini aja video yang bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.